Halo Boboto, salam dunia dan pencinta sepak bola sejati yang selalu mendukung dari tribun maupun di layar kaca, bahkan dari hati yang paling dalam. Malam ini kita bakal bahas topik yang lagi seru dan menjadi bisik-bisik di atas tribun, menjadi topik yang panas di media sosial, dan bahkan sampai masuk headline berita besar. Piala Presiden 2025 resmi digelar di Stadion GBK. Lampu menyala terang, kursi penonton penuh sesak, tensi tinggi di setiap laga. Tapi ada satu hal yang bikin kita semua berhenti sejenak dan bertanya, mana Persija Jakarta, klub besar, klub ibu kota, klub dengan dukungan The Jackmania yang loyal, tapi mana mereka tidak muncul di daftar peserta Piala Presiden 2025. Banyak yang shock, banyak yang berspekulasi, dan tidak sedikit yang mulai mereset isu-isu di luar sepak bola. Tapi di sini kita bakal bongkar semuanya, dari pertanyaan resmi, kehadiran klub di luar negeri, kode kehormatan sepak bola, sampai potret utuh tentang bagaimana turnamen ini menunjukkan arah baru sepak bola nasional. Mari kita kupas tuntas dalam video ini. Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, menyampaikan dalam konferensi pers bahwa peserta Piala Presiden dipilih bukan berdasarkan popularitas, fanbase, atau sejarah masa lalu, tapi murni dari prestasi terbaru. Ia bilang, kalau Persija kemarin bisa peringkat 2, pasti diundang. Ini objektif, bukan soal siapa yang punya supporter terbesar atau supporter terbaik. Kalimat itu jelas dan lantang keras. Dan kalau kita tarik garis, memang benar, yang diundang adalah juara Liga 1, Persib Bandung, lalu ada runner-up Dewa United, serta juara bertahan Piala Presiden, Arema FC. Ketiganya punya alasan kuat berada di sana. Artinya, Piala Presiden kali ini bukan festival nostalgia atau ajang basa-basi. Ini panggung kehormatan bagi mereka yang berjuang keras selama satu musim penuh. Jadi, absennya Persija itu bukan konspirasi, itu konsekuensi. Finish di posisi ke-7 berarti tidak cukup layak untuk berdiri di panggung tertinggi turnamen ini. Di dunia sepak bola, tidak semua panggung bisa dibeli dengan nama besar. Di India, di Inggris, Brazil, media dan federasi mulai menerapkan kode kehormatan tak tertulis, hanya yang layak diundang. Kalau kamu tidak berprestasi, yang duduk saja di bangku cadangan. Di Indonesia, GBK adalah panggung sakral. Tapi kali ini, PSSI menegaskan bahwa sakralitas itu harus dijaga, bukan dikotori popularitas kosong. Nama besar tanpa bukti tak bisa masuk. Bahkan Oxford United dan Port FC dari luar negeri pun diundang karena dianggap membawa nilai kompetitif, bukan sekedar pelengkap. Turnamen ini bukan lagi tentang siapa yang paling dikenal, tapi siapa yang paling pantas. Itulah arah baru sepak bola kita, lebih sehat, lebih terukur, dan lebih menghormati usaha nyata. Inilah Piala Presiden kembali bergulir. Ini sangat spesial tahun ini. Bapak Presiden juga senang karena beliau melihat memang kecintaan beliau kepada sepak bola dan komitmen beliau kepada sepak bola, pemerintah menjadi pemimpin nasional. Beliau juga sekarang menjadi tentu Dewan Kehormatan PSSI. Dua hal-hal yang memang kita sinkronisasikan antara pemerintah, FIFA, dan Persija memulai musim dengan banyak harapan, rekrutmen pemain top, pelatih yang punya visi besar, dan tentu saja dukungan penuh dari The Jackmania. Tapi seiring waktu, hasil di lapangan tidak mencerminkan ekspektasi itu. Mereka gagal konsisten, kehilangan poin di setiap laga, dan akhirnya hanya mampu finish di posisi ke-7. Ini bukan posisi buruk, tapi jelas bukan prestasi yang layak untuk panggung utama. Jadi, ketika daftar peserta diumumkan, tak ada nama Persija di sana, sederhana, jelas, dan objektif. Sayangnya, tidak semua orang bisa menerima kenyataan ini. Beberapa pihak mulai menyudutkan PSSI, menyindir GBK, bahkan menyeret isu konspirasi. Padahal jawabannya sudah ada di klasemen. Persija tidak diundang bukan karena dibenci, tapi karena tidak cukup berprestasi di musim lalu. Sesederhana itu, tapi orang tidak mampu untuk memahaminya. Dan kita akan buat nanti ada pemain terbaik dan sebagainya, termasuk penonton supporter terbaik. Itu juga Ibu Siwi, tolong ada supporter terbaik ya untuk mengedukasi supporter.
Di media sosial, Bobotoh justru menyambut baik langkah ini. Banyak yang bilang, akhirnya yang dihargai itu kerja keras di atas lapangan, bukan drama di atas tribun. Bahkan beberapa netizen pun sangat netral dan juga ikut berbicara. GBK tetap ramai tanpa Persija. Berarti, supporter bukan satu-satunya ukuran. Komentar-komentar ini seperti Persija kalah performa bukan disingkirkan, mulai viral. Hal ini menunjukkan kesadaran publik sepak bola kita mulai meningkat. Dukungan emosional yang sangat penting, tapi hasil nyata jauh lebih penting. Bobotoh tahu bahwa panggung ini harus steril dan faktor-faktor di luar teknis. Biarkan yang terbaik bertanding, dan biarkan stadion jadi tempat pertarungan murni, bukan arena drama. Itu bukan soal rivalitas, ini soal revolusi standar. Persija adalah klub legendaris, tidak bisa dibantah. Tapi nama besar bukan jaminan. Tahun ini menjadi bukti bahwa klub sebesar Persija pun bisa tersingkir dari turnamen besar jika tidak punya prestasi. The Jackmania boleh kecewa, tapi ini saatnya semua pihak belajar bahwa sepak bola terus berjalan dengan arah yang lebih adil. Tanpa hasil, nama besar menjadi kenangan. Klub besar harusnya menjadi contoh, bukan pengecualian. Jika Persija ingin kembali ke Piala Presiden di edisi berikutnya, mereka harus berjuang lagi dan membuktikan di atas lapangan, bukan di media sosial. Karena sekarang GBK bukan milik siapapun, GBK hanya mereka yang layak. Coba kita bayangkan sejenak, jika Persija tetap diundang walaupun tanpa prestasi, apa yang terjadi? GBK pasti memanas, rivalitas supporter kembali meledak, dan tensi tribun lebih besar, dan tensi di atas lapangan. Apakah itu bagus? Oh, belum tentu. Bisa jadi laga jadi kacau, fokus media hanya tertuju ke tribun, bukan ke performa tim. Bahkan potensi kericuhan pun meningkat. Artinya, keputusan tidak mengundang Persija adalah langkah pencegahan sekaligus untuk edukasi. Edukasi bahwa turnamen ini bukan untuk hiburan semata, tapi untuk mereka yang sudah membuktikan kualitasnya di musim sebelumnya. Jadi, menurut kalian gimana Bobotoh Salam Dunya? Apakah keputusan ini sudah adil? Apakah ini awal dari revolusi sepak bola yang lebih sehat dan lebih berprestasi? Dan center, tulis pendapat lo di kolom komentar. Pencet tombol like kalau kalian setuju bahwa sepak bola harus berani tegas soal prestasi. Share ke teman-teman lo yang masih bertanya-tanya kenapa Persija Jakarta tidak diundang. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini karena kita bakal terus bahas sepak bola Indonesia dari sisi yang lebih jujur, lebih berani, dan tentu saja lebih bobotoh banget. Atur nuhun Bobotoh Salam Dunya sudah menonton video ini.